Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebelum kita masuk tafsir, man yadhkur lana fadail al-ilm asy-syar'i ma'a adillatiha. Siapa yang bisa menyebutkan dalil-dalil keutamaan ilmu syariat dan keutamaan ilmu syariat beserta dengan dalilnya. Minal ikhwa al-mutazawwijin, yang sudah nikah. Fadhal. Apa keutamaannya? Akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapapun yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Barakallahu fikum. Naam. Yang kedua, siapa? Keutamaan ilmu dan dalilnya. Puruzana. Nah, apa keutamanya? Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya, derajat orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang beriman di antara kalian, demikian pula orang-orang berilmu, sekian derajat darajat. Kata Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan lafaz jamak darajat menunjukkan bahwasanya ahlul iman, demikian pula ahlul ilm, ini bertingkat-tingkat, tidak berada dalam satu tingkatan, namun mereka berada pada tingkatan-tingkatan yang berbeda. Baik, barakallahu fikum. Terus kemudian apa keutamaannya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yafaqihu fid din." Siapapun yang Allah kehendaki kebaikan, antum lihat hadis yang mulia ini, ya, siapapun yang Allah kehendaki kebaikan baginya, khairan nakirah fi siyaqi syarat. Siapapun yang Allah kehendaki kebaikan dunia, demikian pula kebaikan akhirat. Nakirah fi siyaqi asy-syarat menunjukkan umum. Kebaikan di dunia, demikian pula kebaikan di akhirat. Kebaikan di dunia diselamatkan dari kesesatan, demikian pula kebaikan di akhirat diselamatkan dari api neraka. Kebaikan di dunia diberikan taufik untuk mengerti kebaikan dan mengamalkannya. Kebaikan di akhirat diberikan taufik oleh Allah untuk masuk ke dalam surga. Keutamaan ilmu. Jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka orang tersebut akan diberikan kefakihan pemahaman agama Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya, kata para ulama, orang yang tidak diberi ilmu, maka tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tafadhal. Yang lainnya.
Naam. Sudah disebutkan. Apa dari sisi apa ini? Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan kecuali tambahan ilmu. Tidak diperintahkan meminta tambahan harta, kedudukan di dunia, namun diperintahkan oleh Allah untuk meminta tambahan ilmu, menunjukkan keutamaan ilmu. Wa qul rabbi zidni ilma, katakan wahai Nabi, wahai Rabbku, tambahkan kepadaku ilmu. Keutamaan yang lainnya, apa keutamaannya? Ayo. Ahlul ilm akan dimintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, penduduk langit, demikian pula penduduk bumi, bahkan hitan, air yang ikan yang berada di lautan. Dimintakan ampunan oleh penduduk langit, demikian pula penduduk bumi. Keutamaan yang lainnya banyak sekali. La yastawil ladzina hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidak sama, apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Kenapa? Karena sangat jelas jawabannya, sehingga Allah tidak menyebutkan jawabannya dalam ayat itu, menunjukkan jelasnya perbedaan antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Keutamaan orang yang berilmu sangat jauh yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang berilmu. Baik, keutamaan yang lainnya. Bu Sa'id. Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minin wal mu'minat. Terus apa dari sisi mana? Dalilnya sudah. Bersemangat. Apa kata Imam Bukhari? Fabada'a bil ilmi qablal qawli wal amal. Sebagaimana dinukilkan, disebutkan dalam usul ats-tsalatsah. Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan ilmu, kemudian diikuti dengan ucapan dan perbuatan. Keumumannya sesuatu yang diawalkan, dikedepankan, ini menunjukkan keutamaan. Ya. Fa'lam, ketahuilah, ilmuilah bahwasanya tidak ada sesembahan hak selain Allah Subhanahu wa taala, dan mintalah ampunan untukmu dan untuk kaum mukminin. Yang lainnya, fadhal. Al-ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama wa innama warathu al-ilma faman akhadhahu faqad akhadha bihadhin wafir. Para ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidaklah mewariskan dinar, tidak pula dirham, hanyalah mereka mewariskan ilmu. Siapapun yang mengambil ilmu tersebut, sungguh dia mengambil bagian warisan yang sangat banyak. Menunjukkan ilmu merupakan warisan para nabi dan para rasul.
Yang lainnya mau nambahkan? Mas Heri? Nah, banyak sekali keutamaan ilmu. Tidaklah disebut keutamaan tersebut, melainkan yang dimaksudkan adalah ilmu syar'i, Al-Quran, demikian pula sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini sebagai pembangkit semangat kita agar kita selalu semangat dan bersungguh-sungguh di dalam mencari ilmu, demikian pula mengamalkannya. Karena dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepada kita untuk beramal, demikian pula amalan tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita tafsir Al-Muyassar pada ayat yang ke-144. Sebelum kita melanjutkan tafsir ayat berikutnya 144 dari surat Al-Baqarah, kita baca sedikit tentang asbab an-nuzul pada ayat yang ke-142. Hal ini disebutkan oleh Fadilatul Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala dalam As-Sahih Al-Musnad, As-Sahih Musnad min Asbabin Nuzul. Hadis-hadis yang mengumpulkan tentang sebab-sebab turunnya Al-Quran yang sahih dari Nabi SAW. Pada ayat 142 belum menyebutkan dalam kitabnya, qala Ibnu Ishaq haddatsani Ismail Ibnu Abi Khalid an Abi Ishaq an Al-Bara qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli nahwa Baitul Maqdis. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat menghadap Baitul Maqdis. Wa yukthiru an-nadhara ila as-sama'. Beliau berulang kali memandang ke langit. Yang taziru amrallah, menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Fa'anzalallah, kemudian Allah turunkan, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Faqala rijalun minal muslimin, para lelaki dari kalangan kaum muslimin, para sahabat mengatakan, wadidna law alimna, kami sangat berharap seandainya kami tahu, ilma man mata, ilmu tentang orang yang ilmu, yakni seperti ilmu terkait dengan orang yang telah mati, qabla an-nusrafa ilal qiblah, sebelum kita diperintahkan ke kiblat. Ini bagaimana dengan salat-salat mereka yang sudah meninggal dunia sebelum diperintahkan untuk mengalihkan wajahnya ke Baitul Maqdis. Mereka sudah meninggal dunia. Adapun kami masih hidup, masih bisa melaksanakan ibadah salat. Wa kaifa bi salatina qibala al-Baitul Maqdis, bagaimana dengan salat kami tatkala menghadap Baitul Maqdis? Fa anzalallah, maka Allah turunkan, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian, yakni salat kalian. Wa qala as-sufaha minan nas, maka orang-orang jahil dari kalangan manusia mengatakan, ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha, mengapa atau apa yang menyebabkan mereka berpaling dari kiblat mereka yang dulu ke Baitul Maqdis?
Fa'anzalallah sayaqulus sufaha'u minan nas ila akhiri al-ayah. Kata beliau, manqulan min lubabin nuqul fi asbabin nuzul lil Hafiz As-Suyuti. Jadi beliau nukilkan dari kitab Lubab An-Nuqul. Kemudian pada ayat yang ke-143 beliau menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala tentang asbab nuzul. Qala al-Imam Bukhari rahimahullah fi tafsir, haddatsana Abu Nuaim sami'a Zuhairan an Abi Ishaq an al-Bara radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla ila Baitul Maqdis 16 syahran atau 17 syahran. Ini tahdidnya, batasannya. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat menghadap Baitul Maqdis 16 bulan. 16 bulan. Atau 17 bulan. Wa kana yu'jibuhu an takuna qiblatuhu qiblal bait. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai, sangat berharap, menginginkan agar kiblat beliau dalam salat qiblal bait, arahnya ke Baitullah Al-Ka'bah. Wa annahu shalla aw shallaha salat al-'asr. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam salat atau salat asar, wa shalla ma'ahu qaumun, dan salat bersama beliau kaum, para sahabat. Fa kharaja rajulun mimman kana shalla ma'ahu. Kemudian salah seorang dari orang yang salat bersama beliau keluar. Famarra ala ahli al-masjid wa hum raki'un. Orang tersebut melewati kaum muslimin yang berada di masjid dalam keadaan ruku'. Untuk melihat bagaimana para sahabat Nabi ketika menyambut syariat Allah Subhanahu wa taala. Qala, kata orang tersebut menyampaikan kepada kaum muslimin yang sedang ruku', asyhadu billah, saya bersaksi demi Allah, laqad shallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qibala Makkah. Aku telah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap ke Makkah. Fadaru kama hum qibalal bait. Maka kaum muslimin yang sedang salat tadi dalam keadaan ruku' atau dalam keadaan salat tersebut, di tengah-tengah salatnya mereka berputar dari arah sebelumnya ke arah al-bait, Baitullah Al-Ka'bah, segera melaksanakan apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun di tengah-tengah salat. Wa kana alladhi mata alaihi 'alal qiblah, dan orang yang meninggal dalam keadaan salatnya menghadap al-qiblah, qabla an tuhawwala qibalal bait rijalun qutilu. Yakni di sana ada beberapa orang, beberapa lelaki kaum muslimin yang salat menghadap al-qiblah Baitul Maqdis sebelum diubah ke arah Baitullah Al-Haram. Mereka sudah meninggal dunia. Lam nadri ma naqulu fihim, kami tidak tahu apa yang akan kami katakan tentang mereka, bagaimana salat-salat mereka, sudah meninggal dunia. Fa anzalallahu wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyia-nyiakan iman kalian. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu tadi dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah. Haddatsana Hannan qala haddatsana Hannad wa Abu Ammar qala haddatsana Waqi' an Israil an Simak an Ikrimah an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Qala lamma wujjiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila al-Ka'bah, tatkala
Nabi SAW diperintahkan untuk mengarahkan wajahnya ke Ka'bah. Qalu, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa bi ikhwanina alladzina matu wa hum yusalluna ila Baitul Maqdis. Wahai Rasulullah, bagaimana dengan saudara-saudara kami yang telah mati sementara mereka salat menghadap Baitul Maqdis? Fa anzalallahu ta'ala, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidaklah menyia-nyiakan keimanan kalian. Hadza haditsun hasan sahih. Hakadza qala Syekh Muqbil rahimahullah. Hadis ini hadis yang hasan sahih. Atau qala al-Imam Tirmidzi rahimahullah. Ini ucapan Imam Tirmidzi rahimahullah taala. Kita masuk pada tafsir ayat yang ke-144. Qala Allah azza wa jalla, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum shatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Allah mengatakan, sungguh kami telah melihat seringkalinya atau berulang kali engkau menghadapkan wajahmu ke langit. Sungguh kami akan mengarahkan wajahmu ke qiblah yang engkau ridhai, yaitu Baitullah Al-Haram, Al-Ka'bah. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, maka arahkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ini menunjukkan wajibnya seseorang untuk menghadap Al-Ka'bah, Al-Qiblah awil Ka'bah. Wajib untuk menghadap ke Ka'bah. Wajib untuk menghadap ke Ka'bah. Allah mengatakan fawalli, perintah di sini. Maka arahkan wajahmu ke Masjidil Haram, yakni Al-Ka'bah. Baik dalam salat fardu maupun salat nafilah. Diperkecualikan, orang yang berada di salat nafilah yang berada atau dalam keadaan dia di atas kendaraan. Wajib untuk mengarahkan wajahnya, tubuhnya ke Al-Ka'bah. Hukum asalnya seseorang diwajibkan untuk mengarahkan wajahnya ke Ain Al-Ka'bah. Ketika seorang melihat Ka'bah di Baitullah, di Masjidil Haram, maka wajib untuk mengarahkan persis ke Ain Al-Ka'bah, persis ke Ka'bahnya. Namun bagi orang-orang yang tidak bisa melihat Ka'bah, maka cukup menghadapkan dirinya ke arah Al-Ka'bah. Sehingga dari sini pula penting bagi seorang ketika sholat, hendaklah memperhatikan arahnya, jangan sampai dia mengarah ke selain arah Al-Qiblah, Al-Ka'bah. Ketika dia mengisi shaf yang kosong misalnya, shafnya di depan ada orang yang batal, ya, jangan sampai kemudian karena ingin mengisi shaf yang kosong tersebut, sementara dia tidak di belakang pas, ya, dia berada sebelah kiri atau kanannya, dia langsung meluncur, miring misalnya, miring ke kanan atau miring kiri. Ini menyebabkan sholat orang tersebut batal. Mengapa? Karena tidak menghadap ke arah Al-Qiblah. Wajib sifatnya. Wa haitsu ma kuntum, dan dimanapun engkau berada, fawallu wujuhakum syatrah, maka arahkan wajah kalian ke arah Al-Ka'bah. Wa innal ladzina utul kitab, dan sesungguhnya orang-orang yang diberikan Al-Kitab, la ya'lamuna, ay min ahli kitab, la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim, mereka benar-benar tahu bahwasanya perubahan arah
kiblat tersebut itu dari Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar dari Allah. Nah, betul-betul dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun, dan Allah tidak lalai terhadap apa yang mereka kerjakan. Tatkala mereka tidak mau mengikuti apa yang dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Innallaha yumhil wala yuhmil. Allah Subhanahu wa taala mengulur waktu, memberikan tengah waktu, tidak segera mengazab, namun Allah tidak lalai dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-mufassir rahimahullah, qad nara tahawula wajhika ayyuhar rasul. Sungguh kami mengetahui berulang kalinya engkau mengarahkan wajahmu wahai Rasul fi jihatis sama, ke arah langit, yakni berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada Allah, menengadahkan wajahnya ke arah langit, marratan ba'da marrah, sekali, dua kali, berulang kali beliau lakukan. Intizaran linuzulil wahyi ilaik fi sya'ni al-qiblah, dalam rangka intizar, menunggu turunnya wahyu kepadamu terkait dengan permasalahan kiblat. Allah mengerti apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Beliau sangat berharap agar arah al-qiblah digantikan ataupun dialihkan ke arah Al-Ka'bah. Qala wala nasrifannaka 'anil baiti ila qiblatin tuhibbuha wa tardaha. Kami benar-benar akan mengubah untukmu ataupun mengubah dirimu dari arah Baitul Maqdis ke arah kiblat yang engkau cintai dan engkau ridhoi. Kami akan mengubah arah salatmu, wajahmu tatkala engkau salat dari Baitul Maqdis menuju Al-Ka'bah yang engkau ridhoi. Wa hiya wijhatul Masjidil Haram di Makkah, yaitu kiblat yang arahnya di Masjid Al-Haram, yaitu Makkah. Wa hiya wijhatul Masjidil Haram di Makkah, yakni kiblat yang mengarah ke Masjidil Haram, Ka'bah yang berada di Makkah. Fawalli wajhaka ilaiha, maka arahkan wajahmu ke Ka'bah tersebut, ke Masjidil Haram. Wa fi ayyi makanin kuntum ayyuhal muslimun, dan dimanapun kalian berada wahai kaum muslimin, di tempat manapun kalian berada wahai kaum muslimun, wa aradtumus shalah, dan kalian hendak melaksanakan salat, wa aradtumus shalah, kalian hendak melaksanakan salat, fatawajjahu nahwal Masjidil Haram, maka mengarahlah kalian ke arah Masjidil Haram. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dimanapun kalian berada, di tempat manapun kalian berada dan hendak melaksanakan salat, arahkan wajah-wajah kalian ke arah Masjidil Haram. Menunjukkan kewajibannya harus ditunaikan. Jika seorang menyengaja untuk tidak menghadap ke Baitullah, Masjidil Haram, maka salatnya tidak sah. Wa innal ladzina a'tahumullahu ilmal kitab, dan sesungguhnya orang-orang yang telah Allah berikan kepada mereka ilmu yang ada dalam Alkitab, minal yahudi wan nasara, dari kalangan Yahudi dan Nasrani, la ya'lamuna anna tahwilaka ilal Ka'bah, mereka benar-benar tahu, benar-benar mengerti bahwasanya tahwilak, perubahan yang ada pada dirimu,
diubahnya arah kiblat tersebut menuju Ka'bah huwal haqqus tsabitu fi kutubihim. Huwal haqqu as-sabitu fi kutubihim. Itu benar-benar, ya. Itu adalah suatu kebenaran yang ada di dalam kitab-kitab mereka. Bukan dari hawa nafsumu, namun dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya ada dalam kitab-kitab mereka sendiri. Wa mallahu bighafilin amma ya'malu haula al-mu'taridun al-musyakkikun. Allah Subhanahu wa taala tidaklah lalai terhadap apa yang dilakukan oleh mereka, orang-orang yang berpaling dan ragu-ragu di dalam mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sayujazihim ala dzalik, dan Allah kelak akan membalas mereka, membalas amalan-amalan mereka. Melihat di sini, ya, wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Selain menyebutkan sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak lalai terhadap amalan mereka, ini juga menunjukkan adanya al-mujazah, adanya balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang mereka kerjakan. ثم قال الله عز وجل ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. Dan seandainya engkau mendatangkan kepada orang-orang yang telah diberikan Alkitab, engkau mendatangkan kepada mereka bikulli ayatin, dengan setiap bukti, ayah, burhan, dalil, dengan berbagai bukti dan dalil menunjukkan kebenaranmu, ma tabi'u qiblatak, mereka tidak akan mengikuti qiblatmu karena hawa nafsu yang ada pada diri mereka. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum, dan engkau tidaklah mengikuti kiblat mereka. Kita lihat di sini Allah menyebutkan dengan isim, wa ma anta bitabi'in qiblatahum. Allah tidak mengatakan dengan fi'il wa ma anta yatba'u qiblatahum. Menunjukkan apa? Menunjukkan sifat lazimah, sifat yang senantiasa ada pada Rasulullah SAW. Adam musyabahah atau adam tasyabbuh bil kufar, tidak melakukan tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Termasuk dalamnya di sini adalah tidak mengikuti kiblatnya mereka. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum, dan engkau tidaklah orang yang mengikuti kiblat mereka. Wa ma ba'dhum bitabi'in qiblata ba'd, dan tidaklah sebagian mereka mengikuti kiblat sebagian yang lain. Wala in ittaba'ta ahwahum, dan seandainya engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Allah mengatakan ahwa'ahum dengan menggunakan ahwa, hawa nafsu, menunjukkan bahwasanya agama yang mereka jalani bukan agama yang hak, agama yang dibangun di atas hawa nafsu. Wala ini taba'ta ahwa'ahum, menunjukkan bahwasanya segala bentuk mukhalafah syar'iyyah ini adalah hawa nafsu, ya. Hawa nafsu, atau bisa pula na'am karena syubhat yang ada pada seseorang. Dan seandainya engkau mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang kepadamu ilmu, innaka idzal laminadh zalimin, sungguh engkau adalah orang-orang yang zalim. Qala al-mufassir rahimahullah, wala in ji'ta ayyuhar rasul, dan seandainya engkau mendatangkan wahai rasul, alladzina u'tu at-taurat wal injil, seandainya engkau mendatangkan kepada mereka orang-orang yang diberikan kitab Taurat dan Injil,
bikulli hujjatin wa burhanin, engkau datangkan kepada mereka segala hujjah dan bukti, dalil dan bukti, ala anna tawajjuhaka ilal ka'bati fi sholati huwal haqqu min indillah, bahwasanya arah wajahmu ke Ka'bah pada salat itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya engkau datangkan segala bukti yang menunjukkan kebenaran tersebut, ma tabi'u qiblatak, mereka tidak akan mengikutimu, tidak akan mengikuti kiblatmu, inadan wastikbaran, karena sifat pembangkangan dan kesombongan, karena membangkang dan sombong, enggan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum marratan ukhra, dan engkau tidaklah mengikuti kiblat mereka untuk yang kedua kalinya. Naam, marratan ukhra, setelah Allah Subhanahu wa taala perintahkan beliau untuk menghadap ke arah Al-Ka'bah. Wa ma ba'dhum bitabi'in qiblata ba'd, dan tidaklah sebagian mereka mengikuti kiblat sebagian yang lain. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum, dan seandainya engkau mengikuti hawa nafsu mereka karena menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala, maka dikenal dengan hawa nafsu. Dan seandainya engkau mengikuti hawa nafsu mereka fi sya'ni al-qiblati wa ghairiha, terkait dengan permasalahan kiblat dan selainnya, ba'dama ja'aka minal ilmi, setelah datang kepadamu ilmu, bi annaka al haqqi wa hum 'alal batil, ilmu yang menjelaskan bahwasanya engkau berada di atas kebenaran dan mereka di atas kebatilan, innaka hina idzin laminadh dhalimin li anfusihim, jika engkau berbuat demikian, sungguh pada saat itu engkau termasuk dari kalangan orang-orang yang berbuat zalim terhadap diri-diri mereka. Walaupun hal ini tidak ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya ada, maka engkau adalah orang yang zalim, menzalimi diri sendiri. Sebagaimana pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kesyirikan, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Seandainya engkau berbuat syirik, pasti akan sirna seluruh amalan yang engkau lakukan. Wa hadza khitabun li jami'il ummah. Ini adalah khitab, pembicaraan yang diarahkan kepada seluruh umat. Walaupun Allah mengatakan wala inittaba'ta dengan dhamir mufrad anta, walaupun engkau, seandainya engkau, namun al-aslu anna hadhihi asy-syari'ah tuwajjihat ila jami'i al-ummah. Hukum asal bahwasanya syariat ini diarahkan kepada seluruh umat. Seluruhnya terkena kewajiban untuk melaksanakan perintah, demikian pula seluruhnya terkena kewajiban untuk meninggalkan segala bentuk larangan. Wa hadza khitabun li jami'i al-ummah. Ini merupakan khitab, pembicaraan yang diarahkan kepada seluruh umat. Wa huwa tahdidun wa wa'idun. Ini merupakan ancaman, demikian pula kecaman, tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengancam liman yattabi'u ahwa'al mukhalifin li syari'atil Islam, bagi siapa saja yang mengikuti hawa nafsu orang-orang yang menyelisihi syariat Islam. Baik, naktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.